Pada I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness of reflection. Setelah berjalan sekian lama, penumpang menepuk pundak sopir taksi untuk menanyakan sesuatu. Reaksinya sungguh tak terduga. Sopir taksi begitu terkejutnya sampai tak sengaja menginjak gas lebih dalam dan hampir saja menabrak mobil lain. Akhirnya ia bisa menguasai kemudi dan menghentikan mobilnya di pinggir jalan. "Tolong, jangan sekali-sekali melakukan itu lagi," kata sopir taksi dengan wajah pucat dan menahan marah. "Maaf, saya tidak bermaksud mengejutkan. Saya tidak mengira kalau menyentuh pundak saja bisa begitu mengejutkan Bapak," ujar sang penumpang. "Persoalannya begini, ini hari pertama saya jadi sopir taksi. Bapak juga merupakan penumpang pertama," jawabnya. Ketika gajah mati. Seorang pimpinan sebuah kebun binatang mendapat laporan dari stafnya bahwa seekor gajah telah mati di kandangnya. Untuk mengecek kebenaran laporan tersebut, sang pimpinan kebun binatang tiba di tempat kejadian dan menemukan seseorang yang sedang menangis di dekat bangkai binatang itu. "Sebagai pawang gajah ini tentu Anda sangat bersedih atas hal ini dan saya juga demikian," sang pimpinan mencoba menghibur. "Saya bukan pawang gajah ini, Pak," sahut orang itu. "Tapi sayalah yang ditugaskan untuk menggali kuburannya. Gajahnya kan gede banget Pak, jadi saya galinya harus dalam banget." Gara-gara ada gempa, lift di hotel tempat Pak Tarno anaknya si Udin si Otong menginap dimatikan. Jalan satu-satunya bagi Pak Tarno anak-anaknya untuk mencapai kamar mereka di lantai 30 adalah lewat tangga. Agar tak bosan selama menapaki anak tangga, Pak Tarno anaknya sepakat berbagi tugas. Pak Tarno harus menyanyikan satu album lagunya Noah antara lantai 1 sampai 10. Si Otong dapat tugas ngebanyol antara lantai 11 sampai 20. Sedangkan si Udin bertugas mengisi sisa pendakian itu dengan cerita sedih. "Pak Tarno, udah sampai lantai 10 nih. Gantian nak, kamu sekarang yegi ngebanyol, Bapak gak kuat lagi," sambil engos-engosan. Si Otong, "Iya Pak." Si Otong ngebanyol membuat suasana ceria. Sesampai di lantai 21, si Otong, "Wah, udah nyampe nih. Lantai 21 sekarang bagian Mudin." Si Udin berkata dengan muka lugunya. "Aku akan memulai cerita sedih dengan mengatakan bahwa kunci kamar kita tertinggal di meja resepsionis. Seorang pegawai terlambat pergi ke kantor, ia tergesa-gesa dengan motornya. Sialnya di tengah jalan terjadi razia dadakan oleh polisi. Pririt, motornya dihentikan oleh polisi. "Mana surat-suratnya?" kata polisi. Sialnya ternyata si pengendara motor itu nggak bawa SIM. "Kamu saya tilang," seru polisi. "Wah, jangan Pak, damai saja ya Pak," kata si pengendara sambil memberi uang 20 ribuan. "Ya sudah, kamu pulang lagi, ambil dulu surat kelengkapan yang kurang." Si pengendara akhirnya pulang untuk mengambil SIM dan kembali berangkat ke kantor untuk bekerja. "Prit," si pengendara diberhentikan polisi lagi. "Ada apa lagi sih Pak?" kata si pengendara. "Anda tidak pakai helm," kata polisi. "Sial banget, gara-gara pulang mengambil SIM malah kelupaan helm." Akhirnya si pengendara pulang mengambil helmnya setelah terkuras 20 ribu lagi. Di tengah jalan saat kembali ke kantor. "Prit, nih, surat-surat lengkap, helm udah bawa, serakah amat." "Ada apa lagi sih Pak?" kata pengendara. "Surat lengkap, helm sudah dipakai. Sekarang motornya mana?" seru polisi. Seorang pegawai terlambat pergi ke kantor, ia tergesa-gesa dengan motornya. Sialnya di tengah jalan terjadi razia dadakan oleh polisi. Pririt, motornya dihentikan oleh polisi. "Mana surat-suratnya?" kata polisi. Sialnya ternyata si pengendara motor itu nggak bawa SIM. "Kamu saya tilang," seru polisi. "Wah, jangan Pak, damai saja ya Pak," kata si pengendara sambil memberi uang 20 ribuan. "Ya sudah, kamu pulang lagi, ambil dulu surat kelengkapan yang kurang." Si pengendara akhirnya pulang untuk mengambil SIM dan kembali berangkat ke kantor untuk bekerja. "Prit," si pengendara diberhentikan polisi lagi.
Ada apa lagi sih Pak? Kata si pengendara. Anda tidak pakai helm, kata polisi. Sial banget. Gara-gara pulang mengambil SIM malah kelupaan helm. Akhirnya si pengendara pulang mengambil helmnya setelah terkuras 20.000 lagi. Di tengah jalan saat kembali ke kantor. Prit, nih, surat-surat lengkap. Helm udah bawa, serakah amat. Ada apa lagi sih Pak? Kata pengendara. Surat lengkap, helm sudah dipakai. Sekarang motornya mana? Seru polisi. Di salah satu kantor yang sibuk, deadline yang ketat, tempo kerja yang cepat, otak pun jadi ngadat. Apalagi suasana agak gerah dikit soalnya cuman beberapa AC aja yang nyala di kantor. Dan terlihat bos lagi gelisah mencari sesuatu, karena si bos lagi buru-buru ada meeting. Bos pun ngelirik salah satu karyawannya, dan memanggilnya, terus si bos bertanya, "Mas lihat kacamataku gak?" Sambil dia menatap karyawannya, secara tidak langsung karyawannya pun bantuin si bos cari kacamatanya. Bos dan karyawannya mulai mencari, mulai dari atas meja, tumpukan kertas, sela-sela meja, sampai kolom meja. Gak ketemu juga tuh kacamata. Sudah setengah jam mereka mencari dan mulai putus asa. Dan akhirnya, tahu gak di mana tuh kacamata berada? Di atas kepala bos. Ampun deh, ternyata bos lupa naruh kacamata di atas kepalanya. Diselipin di rambut, buset. Itu juga kalau bos gak nunduk pas nyari kacamata, gak bakalan ketemu tuh gan kacamata. Dasar bos pelupa. Antara cinta dan kentut tidak bisa ditahan, keduanya bisa menjadi lega bila terlaksana. Cinta tertahan sengsara, kentut ditahan menderita. Kalau cinta dan kentut keras bersuara, tentu perasaan kita lega. Cinta terkesan malu-malu tapi mau, kentut bikin malu-maluin baunya. Cinta tanpa rasa, bukan cinta namanya. Kentut tak berbau, bukan kentut namanya. Cinta itu rapuh, kentut itu bau, cinta itu halus, kentut itu virus. Cinta diam-diam membuat orang mabuk kepayang. Kentut diam-diam membuat orang mabuk kepalang. Cinta bagi kebanyakan orang muda. Ah, cinta monyet, kentut di depan banyak orang. Sialan, monyet lu. Cinta dan kentut sama-sama sering dicari. Kalau sudah cinta, di mana engkau duhai kekasih? Kalau sudah kentut, siapa nih yang kentut? Hayo, ngaku gak? Cinta berlebih membuat orang terbuai, kentut berlebih membuat orang terkulai. Cinta menyatukan persepsi, kentut menyatukan emosi. Suatu hari seorang guru bertanya kepada siswanya, "Anak-anak, kalian ingin menjadi apa ketika dewasa nanti?" Salah seorang siswa menjawab dengan antusias, "Saya ingin menjadi seorang dokter, Pak." Guru tersenyum dan bertanya lagi, "Bagus, kenapa kamu ingin menjadi dokter?" Sang siswa menjawab, "Karena saya ingin menyembuhkan orang sakit dan membuat mereka bahagia." Tiba-tiba, siswa lainnya berkomentar, "Kalau begitu saya ingin menjadi pasiennya supaya saya bahagia, Pak." Seluruh kelas meledak tertawa mendengar komentar kocak tersebut. Dua pekerja di pabrik sedang berbicara. Karyawan wanita berkata, "Saya bisa membuat bos memberi saya libur." Pria itu menjawab, "Dan bagaimana kamu melakukannya?" Wanita itu berkata, "Tunggu dan lihat saja." Dia kemudian menggantung terbalik di langit-langit pabrik. Bos masuk dan berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Wanita itu menjawab, "Saya adalah bola lampu." Bos kemudian berkata, "Kamu telah bekerja sangat keras sehingga kamu menjadi gila. Saya pikir kamu perlu mengambil hari libur." Pria itu mulai mengikutinya dan bosnya berkata, "Kamu mau kemana?" Pria itu berkata, "Saya akan pulang juga. Saya tidak bisa bekerja dalam gelap." Sebuah pesawat lepas landas dari Bandara Cengkareng. Setelah mencapai ketinggian jelajah yang nyaman, kapten membuat pengumuman melalui interkom, "Para penumpang, ini kapten Anda yang berbicara. Selamat datang di penerbangan nomor 6565, non-stop dari Jakarta ke Jayapura. Cuaca bagus dan, oleh karena itu, kita akan memiliki penerbangan yang mulus dan lancar. Sekarang silakan duduk dan menikmati." Oh my god, pesawat miring tajam ke kiri, terjadi getaran besar. Lalu keheningan mengikuti, dan setelah beberapa menit pesawat kembali stabil, kapten kembali melalui interkom dan berkata, "Para penumpang, saya sangat menyesal jika saya membuat Anda takut sebelumnya. Saat saya berbicara dengan Anda tadi, saya tidak sengaja menumpahkan secangkir minuman kopi panas di pangkuan saya, akan terlihat bekasnya di bagian depan celana saya saat kita mendarat nanti." Seorang penumpang di kelas bisnis berteriak, "Itu bukan apa-apa, Anda harus melihat bagian belakang celana saya." Seorang cowok lagi jalan-jalan di pantai selatan, tiba-tiba kesandung benda yang ternyata lampu ajaib. Dia gosok-gosok, dan muncullah jin. Jinnya bilang, "Hai, orang asing. Kamu baru saja membebaskanku.
Aku bakal kasih kamu satu keinginan. Cowok itu jawab, buatkan aku restoran terbaik di kota ini supaya bisa makan enak kapan saja. Jin itu menjawab, permintaanmu itu agak terlalu susah nih. Bayangkan tantangannya, lokasi yang bagus, bahan-bahan berkualitas, dan tenaga ahli yang dibutuhkan. Aku bisa sih, tapi agak susah mengabulkannya secara mistis. Pikirin lagi yang bisa menghormati aku. Cowok itu mikir sebentar, dan akhirnya bilang, ya udah deh Jin, gue pengen bisa ngerti istri gue lebih baik. Gue mau tahu perasaannya, apa yang dipikirin pas dia lagi ngediemin gue, kenapa dia nangis, apa artinya kalau dia bilang gak ada yang salah, dan gimana caranya bikin wanita benar-benar senang. Jinnya jawab, restorannya cukup 1 tingkat atau 2 tingkat. Suatu ketika di kantor pos, saya melihat seorang nenek kebingungan. Saya pun menghampiri dan menawarkan bantuan ke nenek tersebut. Bisa saya bantu, Nek? Nenek itu menjawab, tolong pasangin perangko sama tulis alamatnya, Nak. Ada lagi, Nek. Bisa bantuin tulis isi suratnya sekalian, Nak? Jawab nenek itu. Saya pun menyanggupi. Kemudian si nenek mendiktekan isi surat yang harus saya tulis sampai selesai. Cukup, Nek, kata saya. Satu lagi, Nak, tolong di bawahnya ditulis maaf tulisan nenek jelek.